One PTPN, One Culture, tumbuh, juara, bangun negeri. Perkenalkan, nama saya David Eston. Jabatan saya saat ini adalah Asisten Pemasaran Komoditi. Unit kerja saya saat ini adalah di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, tentu ada hikmah di balik proses penciptaan manusia. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la taf'alun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan muji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yakni kita sebagai pemimpin di muka bumi. Dan kewajiban kita adalah mengembangkan potensi atau kemampuan kepemimpinan yang telah difitrahkan kepada diri kita tersebut. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan proses membimbing, mengelola, dan menginvestasi individu atau kelompok, sehingga mereka bekerja secara efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga mencakup kepemimpinan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan bangun hubungan yang kuat dalam organisasi. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin adalah, yakni pertama, komunikasi, yaitu adalah mampu menyampaikan visi dan tujuan tim dengan jelas, lalu mampu mendengarkan dengan baik dan memahami perspektif anggota tim, lalu mampu memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mampu bernegosiasi dan meyakinkan. Keterampilan kedua yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin adalah pengambilan keputusan, yakni mampu menganalisis informasi dan buat keputusan yang tepat, mampu mempertimbangkan berbagai faktor dan risiko dalam mengambil keputusan, lalu mampu membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Keterampilan ketiga yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin adalah adaptasi, yakni mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang dinamis, lalu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif, dan mampu berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Keterampilan keempat adalah membangun hubungan, yakni mampu membina dan mengembangkan potensi anggota tim, lalu mampu memberikan umpan balik yang bangun dan bantu anggota tim untuk tumbuh. Kemudian keterampilan yang kelima adalah berorientasi pada tujuan, yakni seorang pemimpin harus mampu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. Dan keterampilan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan, yakni seorang pemimpin yang baik harus mampu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, merencanakan tindakan perbaikan, melaksanakan perubahan, dan mengevaluasi hasilnya, serta terus-menerus. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, memotivasi tim, dan beradaptasi dengan perubahan. Selain mengembangkan potensi diri kita selaku pemimpin, kita pun juga harus mengembangkan potensi anak buah kita. Adapun metode pendekatan dalam pengembangan anak buah, yang pertama adalah training, yakni bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga seseorang mampu melakukannya. Yang kedua adalah konseling, yakni pendekatan untuk meningkatkan perkembangan mental, kejiwaan, dan kehidupan seseorang, berkaitan dengan menyempurnakan apa yang dirasakan di masa lalu untuk menimbulkan kesadaran dan mulai kehidupan dan langkah yang baru. Metode yang ketiga adalah mentoring, yakni proses untuk mentransfer pengetahuan,
dan keterampilan, keahlian, dan dukungan yang diberikan oleh mentor dan diterima oleh mentor selaku pengembangan diri dalam bekerja, pengembangan karakter, profesional atau kehidupan. Mentoring merupakan pendampingan dari seorang yang ahli di bidangnya dengan cara mengajarkan, memberi contoh, berbagi, membimbing, dan memberikan umpan balik. Metode terakhir adalah coaching, yakni pendekatan yang mampu coach menggali pikirannya dan buat proses belajar dari diri mereka sendiri melalui kemitraan untuk maksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berfokus pada masa kini dan masa depan dan tujuan yang akan dicapai oleh coach. Sesi dialog dua arah tanpa mengarahkan, fokusnya pada pengembangan dan pencapaian serta bertanggung jawab pada hasil. Pemilihan metode pendekatan pengembangan anak buah yang tepat, maka nantinya akan menciptakan anak buah kita menjadi fellowship bagi kita selaku pemimpin. Fellowship sendiri adalah kapasitas atau kemampuan seorang untuk menerima dan mengikuti arahan atau kepemimpinan. Hal ini dapat mencakup kapasitas kognitif, yakni kemampuan memahami arahan dan menerjemahkannya dalam aksi konkret serta kerelaan untuk menjadi pendukung bagi ketetapan yang ditentukan pemimpin. Fellowship juga mencerminkan tingkat kemauan seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain atau tim. Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk berempati, inisiatif untuk mengambil peran dalam tim. Keinginan untuk membangun keselarasan dan sinergi. Kualitas fellowship seseorang ditujukan dari besarnya komitmen dirinya untuk memberikan kontribusi kepada tim. Kualitas kepemimpinan dan kualitas fellowship sebenarnya sama-sama penting dalam menentukan kesuksesan tim. Kesuksesan tim memang ditentukan oleh kepemimpinan, namun kualitas pemimpin hanya akan dapat terwujud dengan optimal pada kondisi yang mendukung. Kondisi tersebut adalah para pengikut yang menerima dan mendukung kepemimpinan dengan sepenuh hati. Kualitas kepemimpinan dan kualitas fellowship yang baik, maka nantinya akan menciptakan tim yang efektif. Adapun ciri dari tim yang efektif adalah pertama, adanya kesatuan tujuan, yang kedua adalah pembagian tugas yang baik, yang ketiga adalah sinergi antar anggota tim, dan yang keempat adalah koordinasi dan keselarasan. Demikian saya sampaikan pentingnya pengembangan potensi kepemimpinan anak buah. Terima kasih.